Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itulah yang senantiasa menyertai kehidupan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengarkan renungan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami sungguh dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih karena Tuhan Yesus berikan kami nafas dan kehidupan dan hari yang baru yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Begini firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang jangan takut. Jangan takut berarti tidak merasa gentar atau ngeri ketika kita menghadapi sesuatu yang dianggap atau yang kita anggap akan mendatangkan bencana, akan mendatangkan musibah atau kecelakaan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selama kita masih diberikan nafas kehidupan untuk menjalani kehidupan yang kita jalani selama di bumi ini, maka sudah dipastikan dan sudah ditentukan bahwa kita tidak akan luput dari yang namanya rasa takut dan rasa khawatir. Itulah sebabnya kalau kita baca di sepanjang Alkitab, firman Allah, perkataan Tuhan selalu mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Itu diulang-ulang di dalam Alkitab kalau kita baca. Itu menunjukkan bahwa manusia itu sebagai manusia ketika dia menjalani kehidupannya tidak luput dari rasa takut dan rasa khawatir. Oleh sebab itulah Tuhan selalu nyatakan kepada kita, baik itu yang mendengarkan renungan hari ini, bahwa jangan takut, jangan khawatir. Jadi bangsa Israel menjadi salah satu contoh bagi kita untuk tidak takut ketika kita diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan yang sangat berat dan sangat menakutkan dalam kehidupan kita. Dalam Keluaran tadi yang kita baca, Keluaran 14 ayat 13, dikatakan di sana, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Jadi Tuhan berkata kepada bangsa Israel saat itu, janganlah takut. Karena saat itu bangsa Israel sedang diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, pergumulan dan masalah yang berat dan sangat menakutkan. Karena saat itu bangsa Mesir, yaitu Firaun dengan segala pasukannya, dengan segala perlengkapan perangnya, mereka saat itu berhasil menyusul dan mendekati bangsa Israel. Karena saat itu Firaun membiarkan bangsa Israel keluar dari negeri mereka dan dipimpin oleh Musa. Dan ketika itu terjadi, hati Firaun dan bangsa Mesir saat itu berubah. Kenapa kita melepaskan mereka? Kenapa kita membiarkan mereka? Oleh sebab itulah mereka kembali ingin membawa bangsa Israel kembali kepada bangsanya untuk menjadi budak mereka. Dan segala perlengkapan mereka siapkan. Lalu mereka segera menyusul dan mereka berhasil mendekati bangsa Israel saat itu. Dan ketika bangsa Israel melihat hal tersebut, diperhadapkan dengan situasi tersebut, maka itulah yang menyebabkan bangsa Israel saat itu sangat ketakutan. Dan dalam keadaan sangat ketakutan inilah
mereka berseru kepada Tuhan, mereka meminta tolong kepada Tuhan, dan mereka juga mengeluh serta menyalahkan Musa atas apa yang terjadi pada mereka saat itu, karena mereka dalam situasi yang sulit, pergumulan yang berat, masalah yang berat pada saat itu, dan itu membuat mereka sangat ketakutan. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Tuhan selalu berulang kali mengatakan jangan takut, jangan khawatir? Karena Tuhan tahu bahwa orang yang takut tidak akan memperoleh kemenangan dalam kehidupannya. Jadi kalau kita mau mendapatkan kemenangan demi kemenangan atas pergumulan, masalah, dan persoalan dalam kehidupan kita, belajarlah untuk mengalahkan ketakutan kita tersebut. Kalahkanlah ketakutan kita tersebut dengan mengubahnya menjadi suatu keberanian bagi kita untuk menghadapi masalah, pergumulan, persoalan dalam kehidupan. Karena itulah kenyataan bahwa kita masih hidup. Kita harus menjalani kehidupan, dan selagi kita menjalani kehidupan, pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah akan mendatangi kita. Dan kadang pergumulan masalah itu akan sangat menakutkan dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, Tuhan katakan jangan takut. Karena apa? Orang yang takut tidak akan memperoleh kemenangan dalam kehidupannya. Jadi Tuhan berkata kepada bangsa Israel untuk tidak takut ketika mereka menghadapi bangsa Mesir. Dan mereka saat itu dipenuhi dengan rasa takut. Dan Tuhan tahu mereka sangat ketakutan. Dan akibat dari ketakutan ini Tuhan tahu mereka akan kehilangan keberanian untuk menghadapi peperangan yang mereka akan hadapi. Jadi hati-hati dengan ketakutan. Ketakutan bisa menghilangkan semangat kita, bisa mendatangkan kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita dihantui atau dikuasai, dikendalikan oleh ketakutan yang berlebihan sehingga membuat kita kehilangan semangat dan kecemasan, itulah yang membuat kita hilang keberanian untuk menghadapi pergumulan dan kenyataan hidup yang kita hadapi. Oleh sebab itulah Tuhan meyakinkan bangsa Israel jangan takut. Itu artinya rasa takut akan membuat bangsa Israel tidak memperoleh kemenangan atas bangsa Mesir. Oleh karena itulah Tuhan menguatkan hati mereka melalui Musa dengan berkata, janganlah takut, karena Tuhan yang akan berperang bagi kamu. Dan dikatakan kamu diam saja, dan Tuhan akan memberikan kemenangan padamu. Dan itu benar Tuhan nyatakan ketika bangsa Israel menyerahkan, mempercayakan ketakutan mereka kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan bertindak, Tuhan datang mengganti mereka berperang melawan bangsa Mesir, dan akhirnya bangsa Israel memperoleh kemenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, mari kita ikuti Yesus dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan, mempercayakan semua yang kita alami dalam kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita belajar untuk kita tidak takut ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, persoalan yang berat, yang kadang mendatangkan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran yang berlebihan dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, hari ini Tuhan Yesus katakan apapun itu situasinya, jangan takut. Karena apa? Tuhan katakan Dia yang berperang ganti kita, dan ketika Dia berperang ganti kita, maka Dia akan berikan kita kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu kalahkanlah ketakutan kita dengan keberanian, karena Tuhan berkata di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Marilah kita belajar untuk tidak membiarkan ketakutan menjajah kehidupan kita, kekhawatiran menjajah kehidupan kita. Mari kita lawan, kita perangi, karena kita percaya kekuatan Tuhan akan bersama dengan kita. Dengan menyerahkan dan mempercayakan segala ketakutan kita kepada Tuhan, kuasa Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan sungguh dan mampu berkuasa untuk menolong kita dari segala ketakutan kita, sehingga kita keluar menjadi pemenang dan kita menang atas segala ketakutan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar kami supaya kami tidak menjadi takut ketika kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, persoalan, dan masalah yang berat.
dan yang membuat kami hidup dalam sangat ketakutan. Tetapi saat ini kami diingatkan, kami harus menyerahkan dan mempercayakan segala ketakutan kami kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan menguatkan kami, Tuhan akan menolong kami dan memberikan kami kemenangan demi kemenangan atas segala ketakutan kami, sehingga Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dimasyhurkan melalui kehidupan kami. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau belajar untuk tidak takut, karena Allah tidak memberikan roh ketakutan tetapi kekuatan kepada kami untuk mengalahkan segala ketakutan. Sepanjang hari ini Tuhan tuntunlah kami, pimpinlah kami, dan biarlah kami diberi kekuatan untuk melakukan apa yang benar berkenan di hati Tuhan. Dengan demikian segala berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan dalam firman-Mu akan menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.